Halo Geoscientist Indonesia, selamat datang di kuliah online FGMI MGTI yang kali ini mengangkat topik tantangan dan peran geolog di tengah tumbuh kembangnya infrastruktur nasional. Baik, saya mulai diskusi ini dengan bagaimana melihat peran seorang geolog dalam kegiatan rekayasa. Nah, ini yang menarik, ada satu kata yang biasa muncul dan banyak juga dituliskan di berbagai buku teks yang membahas bagaimana peran geologi teknik ini. Memang peran geologi teknik ini tidak dirasakan kalau kita belum pernah merasakan pahitnya tanpa menggunakan geologi dalam kegiatan rekayasa. Sehingga muncul satu kalimat yang saya sangat senang sekali, yaitu early lesson come only through bitter experience. Baik, kita lihat salah satu contoh yang juga banyak dibahas dalam berbagai entah buku teks maupun karya-karya ilmiah lainnya, yaitu bagaimana satu dam yang sangat besar di San Francisco sana yang mengalami keruntuhan, dan pada saat itu jumlah korban yang cukup banyak menjadikan bertanya-tanya apa penyebab sebenarnya dam ini runtuh. Kita bisa lihat di sini visualisasi dam sebelum runtuh, ya masih indah. Foto zaman itu 1927, mungkin juga belum ada teknologi foto yang baik sehingga Anda bisa lihat foto hitam putih yang ada di sini, dan ini sisa dari keruntuhan dam tersebut. Bisa Anda bayangkan yang tadinya sejumlah air dalam volume yang banyak habis seketika. Kalau Anda masih ingat adanya tsunami waktu itu, ini bisa dikatakan tsunami yang berasal dari daratan. Baik, apa yang terjadi dan faktor geologi apa yang mengontrol sebenarnya runtuhnya dam ini? Ya, ini visual dalam bentuk yang lain, bagaimana sisa dari keruntuhan dam itu bisa kita lihat. Nah, jadi kita bisa lihat pada posisi left abutment atau sandaran kiri, ya, adanya fondasi yang bertumpu pada laminated mica skis. Bisa dibayangkan gitu ya. Bagaimana skis menjadi fondasi yang kadang-kadang memiliki foliasi dan terkekarkan. Kemudian kita lihat arah foliasi di sini searah dengan kemiringan sandaran kiri dari dam. Tentunya secara geologi itu merupakan faktor yang tidak menguntungkan atau sering dikenal sebagai unfavorable condition. Nah, di sisi lain pada sandaran kanan kita melihat ada tanda patahan atau sesar di sana. Dan konon sesar ini juga bukan hanya berupa satu garis saja, tapi satu zona yang cukup besar. Dan pada sesar itu juga bisa kita jumpai adanya endapan-endapan lepas yang sebenarnya dikenal sebagai konglomerat dengan sementasi yang masih tidak terlalu kuat. Nah, disinilah kita bisa melihat dua faktor geologi yang konon cukup dominan mengontrol runtuhnya San Francisco Dam atau kadang dikenal sebagai San Francis Dam. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa keruntuhan dam ini itu sebagai akibat pada saat dibangun sama sekali tidak memperhitungkan aspek geologi. Nah, ini yang menarik, sama sekali ya sebagai kata kuncinya. Padahal aspek geologi di sini cukup berbahaya sebagai sandaran dari dam itu sendiri. Baik, contoh yang kedua, kita lihat ya, kita memiliki sejarah yang kurang baik dengan proses konstruksi, khususnya konstruksi P3SON, kawasan olahraga yang dibuat di Hambalang, dikenal sebagai kawasan Hambalang. Kita bisa lihat di sini beberapa gedung yang seakan-akan mangkrak tanpa dilanjutkan dan mungkin kondisinya malah semakin buruk saat ini. Apa yang terjadi di area Hambalang ini? Nah, kita menyumpai sebenarnya salah satu formasi yang dari sisi konstruksi kurang menguntungkan, yang dikenal sebagai
Jatiluhur Formation, ya, tepatnya di sana mengandung satu jenis batu lempung. Teman-teman dari teknik sipil menyebutnya sebagai clay shale yang bisa mengalami degradasi apabila batu lempung itu terekspos, mengalami perubahan kadar air atau mengalami perubahan kondisi tekanan. Nah, disinilah yang perlu dipahami. Bagaimana perubahan batu lempung secara fisik, terutama kuat geser maupun kuat tekannya juga menurun. Kemudian yang menarik adanya potensi longsoran yang memang dibentuk oleh perbedaan jenis batuan. Nah, batu lempung formasi Jatiluhur ini umumnya ditutupi oleh batuan-batuan vulkanik yang kadang-kadang tidak diidentifikasi dengan baik. Ya, batuan vulkanik dipotong, digali untuk menyesuaikan geometri dari proses pembangunan yang ada, tetapi galian itu membuat tersingkapnya kontak antara batu lempung dan batuan vulkanik, dan tentu saja ya ketidakstabilan lereng itu muncul pada kontak kedua batuan itu. Nah, kadang-kadang itu sebagai hal yang sederhana tetapi tidak diwaspadai dalam suatu proses konstruksi. Inilah yang terjadi di sana, sehingga apa yang terjadi hingga saat ini, ya, proses konstruksi ini terhambat dan banyak proses-proses lain yang mengikutinya. Dan saya menyebutkan bagaimana karakteristik batu lempung formasi Jatiluhur ini sebagai satu proses degradasi fisik yang bisa dianalisis dengan baik seharusnya. Dan yang paling kurang menguntungkan adanya proses swelling juga pada batuan itu. Kita mengenal montmorillonite, ya, salah satu jenis mineral yang banyak juga menjadi perhatian dalam bidang konstruksi karena sifat mengembangnya atau swelling. Saya kira dua contoh itu menjadi contoh yang cukup fenomenal, satu di luar negeri, satu di dalam negeri. Dan contoh terakhir ini yang juga mengemuka, yaitu dengan masalah yang muncul pada jembatan Cisoma yang sudah kurang lebih 11 tahun beroperasi. Nah, mengeluarkan satu penyakit dalam tanda kutip, sehingga salah satu sisi jembatan, terutama pada pilar-pilar sisi, saya mengatakan sisi Jakarta, ya, karena tol Cipularang ini menghubungkan Jakarta Bandung, ya, pada sisi Jakarta terdapat satu deformasi yang menyebabkan pilar bergeser. Nah, disitulah yang menjadi pertanyaan, apa sih penyebabnya? Tentunya kalau kita berkaca pada Hambalang tadi, nah di Cisomang ini juga suatu area yang juga ternyata dilewati dengan formasi-formasi batu lempung di situ. Nah, kalau khusus di Cisomang sebenarnya kita bisa menemukan formasi Jatiluhur, dan tidak jauh dari formasi Jatiluhur juga kita menemukan formasi Subang yang memiliki karakter yang hampir sama. Baik, kita lihat sebenarnya lokasi Cisomang secara detail di sini, ya. Posisi jembatan Cisomang ini dari peta geologi regional lembar Cianjur. Nah, ternyata hal yang sama kita jumpai dengan yang kita jumpai di Hambalang tadi, ya. Zona tidak stabil karena memang di situ ada kontak batuan vulkanik dengan batu lempung, terutama dari formasi Jatiluhur. Dan ya, kita tahu batu lempung memiliki sifat yang bisa mengalami perubahan fisik, terutama penurunan kekuatan dari batuan tersebut. Kemudian yang terakhir, nah ini yang menarik, ya. Pada peta geologi kita bisa mengidentifikasi adanya sesar atau patahan-patahan, terutama pada batuan yang berumur tersier, yaitu batu lempung formasi Jatiluhur itu sendiri. Nah, tiga hal ini yang sebenarnya seharusnya diperhitungkan dalam proses pembangunan jembatan Cisomang pada saat itu. Baik, saya kira dari hal-hal di atas tampak sekali bahwa sebenarnya peran geologi sangat penting sekali untuk kegiatan pembangunan. Dan menjelang perubahan tahun, kita masih melihat infrastruktur
akan sangat banyak dibangun di seluruh kawasan Indonesia. Sehingga bagaimana pentingnya geologi menjadi dasar dalam pembuatan infrastruktur harus kita cermati dengan baik. Baik, pada bagian ini saya ingin mengulas bagaimana sebenarnya peran seorang geologi dalam kegiatan konstruksi. Ya, diawali oleh satu kartun yang menunjukkan seorang ahli geologi teknik di situ melihat tentunya aspek-aspek geologi yang dipelajari cukup lama selama dia digodok ditempa untuk menjadi seorang geologis, ya. Saya katakan sebenarnya ahli geologi teknik, seorang engineering geologist itu harus memiliki dasar atau kemampuan geologi yang baik dulu sebelum dia menerapkan ilmunya untuk berbagai kegiatan rekayasa yang akan dilakukan nanti. Ada satu kalimat yang menarik di sini, bisa kita lihat, ya, seorang ahli geologi teknik looking back at geological process and forward to engineering product. Ya, jadi bagaimana dia bisa mentransformasikan seluruh data dan informasi geologi yang ada untuk mendukung satu rekayasa yang baik. Baik, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang geologi? Ya, kita lihat beberapa contoh dari aktivitas bagaimana seorang ahli geologi teknik berperan dalam kegiatan rekayasa. Baik, satu hal yang menarik di sini bahwa peran batu dan tanah dalam kegiatan rekayasa bisa kita golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, batu dan tanah menopang satu jenis kegiatan konstruksi yang dalam hal ini nanti khususnya kalau konstruksi kita tempatkan di atas batu dan tanah, tentunya kita akan memperhatikan daya dukung atau yang kita kenal dengan bearing capacity. Nah, aspek daya dukung batu dan tanah itu sangat dipengaruhi oleh aspek geologi tentunya. Baik, yang kedua, batu dan tanah itu kita tempatkan menjadi bagian dari konstruksi. Salah satu yang paling banyak dijadikan contoh adalah bagaimana kalau nanti kita sudah membuat konstruksi di bawah tanah terutama, atau underground construction project. Bisa bangunan, bisa terowongan, atau bisa hal-hal lain yang dibuat di bawah tanah. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kita melihat batu dan tanah itu menjadi satu bagian dari konstruksi itu sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita menggunakan batu dan tanah menjadi material konstruksi. Tentunya butuh sentuhan geologis untuk memikirkan satu kualitas batu dan tanah sebagai material konstruksi. Baik, saya tidak akan menguraikan semuanya, tetapi 3 hal itu menjadi satu sudut pandang yang penting bagaimana kita bisa menguraikan aspek geologi untuk peranannya dalam kegiatan konstruksi. Dan dalam suatu kegiatan konstruksi, biasanya memang geologi itu sangat berperan dalam kaitannya dengan kegiatan investigasi atau pendidikan. Nah, di sini kalau bicara mengenai investigasi, tentunya ada 2 hal yang sangat berperan dan mempengaruhi investigasi itu sendiri. Yang pertama, seharusnya seorang ahli geologi itu bisa menetapkan bahwa investigasi ini sangat kompleks karena memang akan bertemu dengan kondisi geologi yang cukup kompleks. Tetapi satu sisi juga investigasi ini bisa sederhana. Kalau kita hanya menyumpai misalnya pelapisan batuan yang ya datar dan terus bisa kita telusuri sepanjang jarak yang cukup panjang. Tentunya kita tidak akan membutuhkan satu investigasi yang rumit di situ. Ya, jadi ada complex geological condition atau simple geological condition. Ya, seorang geologi harus memiliki daya investigasi yang cukup baik ya untuk melihat alam, apakah dia membutuhkan investigasi yang rumit atau tidak. Yang kedua, kita juga harus memperhitungkan aspek dari kegiatan konstruksi itu sendiri. Jadi jangan samakan kalau kita membangun satu rumah yang sederhana ya
dengan suatu high-rise building misalnya, tentunya membutuhkan kategori investigasi yang berbeda. Atau jembatan dengan bentang-bentang pendek, dengan jembatan dengan bentang bahkan lebih dari 500 meter misalnya. Ya, investigasi yang dibutuhkan juga akan sangat berbeda. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi. Nah, kita bicara pada kondisi alamiah yang biasanya geologi itu lebih dekat dalam pekerjaannya. Baik, hal yang penting di sini adalah bahwa dalam kegiatan investigasi kita seringkali melakukan sesuatu kegiatan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat yang disebut sebagai unforeseen geological condition. Dan sesuatu yang tidak terlihat inilah yang kadang-kadang banyak menimbulkan masalah. Dan kalau masalah itu timbul, dituliskan di sini ya, kontribusi terhadap biaya dan waktu kegiatan konstruksi itu sendiri ya bisa menjadi sangat berarti, sehingga ya kita bisa melihat tadi beberapa contoh proyek yang gagal ya, baik di berbagai belahan dunia maupun kegiatan konstruksi yang ada di negara kita sendiri. Nah, untuk itulah bagaimana di sini dikatakan, saya meminjam dari kalimat yang diungkapkan oleh Hook and Pelmery ya, untuk kegiatan-kegiatan konstruksi sipil besar. Mereka mengatakan bahwa the best solution is to define the geological condition as early and as accurately possible. Nah, ini penting sekali dan sangat menarik. Ya, jadi ini solusinya. Bagaimana kondisi geologi ini dapat diinvestigasi ya dengan cepat dan akurat sebenarnya. Baik, bicara mengenai investigasi sebenarnya banyak hal yang dilakukan dan memang disesuaikan juga dengan kegiatan konstruksi itu sendiri. Selain tadi saya sudah bahas ada dua hal yang mempengaruhi. Saya tidak akan membahas keseluruhan, tetapi ini ada beberapa contoh. Ya, yang pertama, bagaimana seorang geologi biasa melakukan deskripsi batuan. Ya, ditantang untuk bisa melihat batuan secara mikroskopis dan nanti dilanjutkan secara mikroskopis di laboratorium. Ya, dalam konteks geologi untuk kegiatan rekayasa, saya sering sekali mengatakan bahwa deskripsi ini adalah kunci dari kesuksesan kegiatan rekayasa. Dikatakan di sini, description is the initial step in an engineering assessment of rocks and soil. Ya, jadi deskripsi yang buruk, saya bisa mengatakan, wah ini proses investigasinya atau pendidikan geologi tekniknya juga buruk nanti, kurang baik hasilnya. Ya, dengan deskripsi yang baik, seorang ahli geologi teknik bisa juga berdasarkan tentunya data-data atau informasi yang didapatkan dengan metode empiris, ya, dia menebak bahwa batuan itu memiliki kekuatan daya dukung yang baik, batuan itu memiliki kemampuan untuk dijadikan satu lereng dengan sudut yang tinggi dan seterusnya. Itu berawal semuanya dari deskripsi. Nah, tentunya kita melakukan ini semua dengan satu metode yang sudah umum digunakan. Kita melakukan karakterisasi, kita melakukan klasifikasi dalam konteks pendidikan atau investigasi itu banyak hal yang memang kadang harus kita acu sehingga kita bisa melakukan deskripsi dengan baik. Ya, jangan lupakan standar-standar yang berlaku juga. Di Indonesia kita memiliki SNI. Kemudian di lingkungan yang lebih global kita memiliki misalnya standar yang dikeluarkan oleh International Society for Rocks Mechanics, atau kita mengadopsi beberapa standar dari negara lain, misalnya British Standard atau ASTM dari Amerika. Baik, di situ kita harus mencermati seluruh fenomena atau aspek geologi yang akan mempengaruhi kegiatan konstruksi nanti. Nah, bicara mengenai kekhasan negara kita memiliki satu hal yang sebenarnya cukup menarik untuk diekspos, yaitu masalah pelapukan. Nah, salah satu contoh di sini
dalam beberapa foto batuan berikut, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi adanya perbedaan pelapukan pada andesit. Ya, dari yang saya sebut sebagai fresh rock atau batuan segar, kemudian yang kedua saya sebut sebagai slightly weathered rocks atau batuan lapuk ringan, yang ketiga moderately weathered rocks, ya, lapuk menengah atau lapuk sedang, kemudian highly weathered rocks, lapuk kuat atau lapuk sempurna, kemudian lapuk kuat, ya, atau kadang-kadang ada yang menyebut lapuk tinggi, tapi saya cenderung menyebut sebagai lapuk kuat, kemudian completely weathered atau lapuk sempurna, dan terakhir menghasilkan satu jenis yang berubah secara total yang kita sebut sebagai residual soil. Nah, memang kadang agak sulit untuk memahami keenam layer yang muncul dalam proses pelapukan itu yang menghasilkan profil pelapukan nanti, ya. Tetapi ini penting dari sudut pandang rekayasa untuk membedakan, dan sudah diyakini bahwa proses pelapukan ini akan menurunkan kekuatannya, misalnya baik kuat tekan, kuat geser maupun nanti kuat tarik yang berperan dalam kegiatan rekayasa nantinya. Jadi saya sering sekali juga mengatakan bahwa pelapukan ini kekhasan proses geologi teknik atau kegiatan geologi teknik untuk diaplikasikan di negara tropis misalnya, ya, tropical engineering geology, karena memang biasanya di negara-negara atau di wilayah tropis pelapukan ini cukup intensif dibandingkan di wilayah-wilayah lainnya. Baik, kita lihat lagi salah satu yang juga harus diperhatikan dalam aspek atau dalam kegiatan rekayasa, yaitu masalah bahaya geologi. Ya. Bahaya geologi yang cukup banyak dibahas atau cukup dominan, ya. Ada 4. Yang pertama gempa bumi, yang kedua gunung api, yang ketiga tsunami yang bisa diakibatkan oleh gempa dan gunung api, maupun yang keempatnya yaitu gerakan tanah yang juga bisa mengakibatkan tsunami kalau terjadi di laut atau di pantai. Nah, dalam kegiatan konstruksi pun aspek ini harus diperhatikan. Ya, salah satu yang menarik misalnya kita meminjam kalimat earthquake do not kill but the building do. Ya. Jadi gempa itu tidak membunuh, tetapi bagaimana sebenarnya bangunan-bangunan yang dibuat tidak memperhitungkan aspek gempa bumi, itulah yang sebenarnya lebih banyak membunuh. Jadi kita harus memahami dengan baik aspek-aspek yang berpotensi menjadi bahaya geologi, dan nanti suatu saat kalau memang kurang perhatian terhadap itu bisa menjadi bencana geologi yang diakibatkan oleh proses konstruksi di dalamnya. Nah, saya kira semua itu menjadi contoh yang cukup kuat bahwa geologi itu harus dan sangat berperan untuk kegiatan konstruksi. Nah, pada slide berikut ini saya ingin memperlihatkan beberapa contoh kegiatan konstruksi yang dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia, dan di situ saya melihat beberapa hal terkait dengan aspek geologi harus dipahami dengan baik. Ya. Misalnya kegiatan konstruksi yang saat ini sedang dilaksanakan yaitu terkait dengan pembangunan elevated road di Maros, Sulawesi Selatan. Ya. Kita bisa melihat dalam gambar ini adanya satu lengkungan yang dibuat untuk menarikan geometri jalan satu lantai seakan-akan gitu ya. Jadi kalau jalan semula itu tanjakannya cukup tinggi, dengan konsep elevated road ini bus atau truk yang besar pun cukup nyaman ya untuk naik ke level satu lantai ya, sehingga ya mereka bisa mempertahankan kecepatannya pada posisi ini ya dengan cukup baik. Kemudian juga kita bisa mendapatkan bagaimana kendaraan-kendaraan lain
yang berpapasan tidak harus menunggu ya kendaraan-kendaraan besar yang akan naik. Nah, disitulah yang menjadi pemikiran elevated road ini, dan di sana konon ada 5 elevated road yang akan dibangun ya dari Makassar ke Maros. Apa yang dijumpai? Yang pertama adalah kegiatan itu dilakukan pada jenis batuan yang sangat khas ya. Dalam kaitannya dengan aspek geologi, kita mengenal adanya karstifikasi yang terjadi di batu gamping pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya bidang-bidang lemah yang kita kenal sebagai bidang-bidang diskontinuitas. Yang di situ akan mempengaruhi kestabilan dari lereng-lereng yang akan dibuat ya sepanjang elevated road, dan juga mempengaruhi fondasi sebenarnya. Termasuk kartifikasi itu sendiri ya. Karena di sini nanti cukup banyak pilar yang akan dibuat. Ya, ini ilustrasi yang menggambarkan bagaimana lereng sangat dipengaruhi oleh diskontinuitas. Oke, ini salah satu contoh bagaimana singkapan yang ada di sisi-sisi galian. Kemudian kita memiliki bidang diskontinuitas yang ada di sana, dan ini diambil dari drone untuk wilayah pekerjaan. Ya, kita melihat beberapa fondasi yang disiapkan untuk pilar-pilar dari elevated road yang ada, dan yang menarik di sini di antara pilar atau mungkin juga di bawah pilar kita bisa mendapatkan gua yang memang banyak berkembang di batu gamping pada umumnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Apakah gua-gua yang ada sudah dikenali dengan baik, tidak mengakibatkan adanya amblesan nanti pada pilar-pilar yang ada maupun pada jalur jalan yang dibuat. Baik, ya. Ini saya katakan di sini there will be some risk of ground surface collapse in karst area, ya. Akibat adanya cavities maupun retakan-retakan lain yang banyak terbentuk pada batu gamping. Baik, yang kedua sebenarnya ini sebelum elevated road kita sudah memiliki yang namanya kelok 9. Nah, ini foto saya ambil pada saat kelok 9 waktu itu dibuat. Ada beberapa hal yang menarik yang terkait dengan diskontinuitas juga, yaitu keberadaan bidang-bidang lemah pada batuan yang harus diwaspadai, yang nanti mengontrol ketidakstabilan batuan itu sendiri. Jangan sampai ya batuan itu longsor mengakibatkan terganggunya lalu lintas ya, bahkan korban nanti bisa ya akibat runtuhnya batuan-batuan yang ada di potongan-potongan lereng batuan ya. Kita harus melakukan analisis secara seksama bagaimana pola-pola diskontinuitas itu mempengaruhi kestabilan lereng ya. Yang secara geologi teknik kita mengenal adanya longsoran planar atau planar sliding, kemudian longsoran baji atau wedge sliding, dan longsoran jungkiran atau kita sebut sebagai toppling. Nah, ini yang menarik, analisis kinematik bisa dilakukan untuk menjawab itu semua. Ya, termasuk bagaimana mengantisipasi biar tidak terjadi longsoran-longsoran tadi. Baik, contoh berikutnya saya ingin mengangkat satu proses konstruksi yang sebenarnya saat ini masih terus dilanjutkan ya, yaitu tol Semarang Solo yang hingga saat ini sudah bisa tembus sampai Kota Salatiga. Ada satu tempat yang waktu itu menjadi perhatian para ahli dan termasuk ahli geologi teknik tentunya di dalamnya, yaitu adanya paleo landslide atau longsoran tua yang pada saat konstruksi jalan tol Semarang Solo dibuat pergerakan terjadi. Dan konon longsoran ini pernah terjadi sebelum tahun 74, pada tahun 74, dan longsoran terakhir terjadi pada saat konstruksi tol Semarang Solo itu sendiri. Dan memang ya konstruksi yang ada di sini pada posisi yang tidak menguntungkan. Nah, di awal tadi saya sudah menyebutkan ada batu lempung di jalan tol Cipularang maupun di Hambalang. Nah, ternyata ketemu juga batu lempung yang
memiliki karakter yang serupa di sepanjang tol Semarang Solo yang kita kenal dengan formasi kerek, ya. Sehingga di sana memang kemudian dilakukan analisis yang cukup seksama bagaimana kita memilih parameter untuk melakukan desain pada batuan yang kita kenal memiliki perilaku slacking dan swelling. Dan di sini secara geologi sebenarnya kita bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang mengakibatkan proses slacking dan swelling itu sendiri, ya. Nah, biasanya ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, memang batuan ini dalam proses atau dalam sejarah geologinya sebenarnya pernah mengalami atau pernah terkekarkan atau mengalami retakan-retakan yang kadang-kadang tidak kasat mata. Tetapi setelah terekspos, retakan-retakan itu terbuka yang kita kenal sebagai proses stress release, ya, sehingga menghasilkan retakan-retakan yang nanti bisa terlihat dengan mata kita, walaupun sebesar rambut kita yang kita sebut sebagai hairline cracks gitu ya. Tapi titik lemah berawal dari sana. Yang kedua, adanya proses ekspansi pada mineral yang ya di awal saya sebut yang sangat tidak menguntungkan, yaitu Montmorillonite. Nah, dua hal ini yang sebenarnya dijumpai juga pada batu lempung formasi kerek. Nah, atas dasar itu kegiatan proses pembangunan di tol Semarang Solo seringkali terhambat dan banyak masalah. Ya, bukan hanya di Susukan, kita memiliki jembatan Penggaron, kita memiliki juga di area dekat exit dari Bawen dan seterusnya di wilayah-wilayah memang di wilayah-wilayah batuan formasi kerek itu berada. Baik, contoh berikutnya yaitu bagaimana kita melakukan karakterisasi terhadap diskontinuitas atau bidang-bidang lemah pada batuan. Nah, ini dilakukan waktu itu di sepanjang Tawaili dan Toboli, satu jalan yang menghubungkan dari Teluk Palu atau Kota Palu ke wilayah timur Sulawesi, terutama di area Parigi Motong, atau di sana ada Teluk Tomini. Nah, sepanjang jalan yang memang sangat strategis menghubungkan wilayah timur dan barat Sulawesi ini banyak dijumpai diskontinuitas pada galian batuan. Nah, inilah yang menjadi tantangan sehingga harus dilakukan yang namanya discontinuity characterization, ya, menggunakan salah satu contoh di sini discontinuity survey data sheet yang memang baku yang dikeluarkan oleh International Society for Rocks Mechanics untuk mengenal dengan baik bagaimana diskontinuitas itu ada pada berbagai batuan. Nah, kita bisa lihat data pertama yang ahli geologi sangat mengenal dengan baik berbagai jenis diskontinuitas di sini. Ya, ada sesar, ada joint, ada schistosity dan seterusnya sampai BD. Semua itu diidentifikasi dan saya yakin geologis yang paling bisa melakukan ini dengan baik. Ya. Berbagai parameter lain tentunya tidak kalah pentingnya juga diidentifikasi ya dalam survei diskontinuitas ini, dan salah satu contoh hasilnya nanti dilakukan satu pemetaan yang terintegrasi di sepanjang jalur yang memang harus diwaspadai bagaimana diskontinuitas ini berperan terhadap kestabilan lereng-lereng yang ada dengan analisis kinematik juga tentunya. Dan contoh berikutnya ini yang saat ini juga masih berlangsung, yaitu proses pembangunan MRT di Jakarta, terutama pada bagian underground, ya, atau jalur bawah tanah, dimulai dari wilayah Sisingamangaraja, ya, yang saat ini nanti akan tembus ke wilayah HI, ya, dan dalam MRT walaupun tidak bertemu batuan-batuan yang konon memiliki proses litifikasi yang kuat karena umumnya kita berada di wilayah dengan batuan kuarter, ya. Tetapi aspek geologi bagaimana mengenal berbagai jenis batuan kuarter yang ada di sana, salah satunya
Itu juga harus dipahami dengan baik. Bagaimana kontrol muka air tanah yang memang kadang-kadang masih dijumpai ya di sepanjang jalur MRT juga harus dipahami dengan baik. Nah, inilah salah satu yang memang saat ini masih dilaksanakan dan yang menjadi tantangan juga nanti kita akan memiliki banyak terowongan-terowongan lain. Selain terowongan kereta dan juga terowongan-terowongan PLTA yang saat ini sudah cukup banyak. Salah satunya juga mungkin terowongan tambang yang sudah sangat advance. Nah, kita juga sedang memikirkan bagaimana terowongan-terowongan jalan itu dibuat. Misalnya di tol Cisumdawu, ya, sedang dalam proses konstruksi juga. Nanti ada tol-tol lain juga yang diperkirakan memiliki terowongan. Atau salah satu tantangan yang cukup berat juga banyaknya terowongan di sepanjang jalur kereta cepat Bandung-Jakarta. Baik, pada bagian terakhir ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk melihat beberapa tantangan ke depan. Ya, kita memiliki tantangan yang paling dekat dengan wilayah ibu kota, yaitu dibangunnya kereta cepat Bandung-Jakarta. Ya, tentunya ini menjadi salah satu kereta cepat yang pertama kali di Indonesia, dan bukan hanya kecepatan keretanya saja, tapi aspek geologi antara Bandung Jakarta yang konon di awal tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang tidak menguntungkan untuk kegiatan konstruksi, ya, unfavorable condition. Salah satunya yang harus diwaspadai yaitu keberadaan formasi Jatiluhur, formasi Subang, dan tentunya tidak kalah pentingnya adanya jalur-jalur patahan atau sesar yang akan dilewati. Ya, kita mengenal juga yaitu sesar Cimandiri yang dari lembah Cimandiri berlanjut ke wilayah Padalarang menyambung ke sesar yang paling dekat dengan Bandung, yaitu sesar Limbang. Nah, konon jalur kereta cepat tersebut juga akan melintasi salah satu segmen yang ada. Nah, ini cukup menarik. Bukan hanya jalur kereta, tetapi di antara jalur tersebut ada stasiun-stasiun yang di sekitarnya akan dibangun wilayah pengembangan khusus yang kita kenal sebagai transit oriented development. Itu tidak kalah pentingnya. Baik, yang kedua, tantangan ke depan, kita juga memiliki banyak bendungan, dan tentunya biasanya ada bendungan diantaranya juga dibangun PLTA di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Nah, tidak kalah penting bagaimana kita bisa memikirkan listrik yang cukup besar dengan memanfaatkan aliran sungai. Salah satu yang saya kenal dengan baik yaitu pump storage Upper Cisokan. Salah satu PLTA yang nanti memanfaatkan dua bendungan, Upper and Lower Cisokan, yang airnya konon bisa dibolak-balik seakan-akan kita menggunakan air ya secara reuse dari lower dam maupun upper dam untuk menghasilkan listrik sebesar kurang lebih 1040 megawatt yang nanti paling besar juga PLTA terbesar di Indonesia dan salah satu dan satu-satunya yang menggunakan teknik pump storage. Kemudian selain bendungan PLTA kereta cepat, kita juga melihat di berbagai tempat wilayah Indonesia saat ini juga sedang dibuat jalan tol yang cukup banyak. Tidak hanya di Jawa saja, yang nanti kalau di Jawa dari Merak sampai Banyuwangi, ya, kita bisa menggunakan jalur jalan tol. Jakarta Surabaya tentunya lebih mudah gitu ya menggunakan jalur jalan tol. Tetapi di luar Jawa, saya berharap nanti dari Lampung sampai Aceh kita juga bisa menggunakan jalur jalan tol. Ya, di berbagai tempat, Kalimantan, Sulawesi, jalan tol juga sedang dalam proses konstruksi. Tentunya ada jalur jalan, juga ada jembatan di situ yang menjadi tantangan yang cukup berat. Jembatan-jembatan bentang panjang ya, yang dibuat
di antara jalan tol. Tidak hanya jalan tol, jalan nasional, terutama yang paling mengemuka saat ini yaitu jalan nasional yang ada di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua, di mana Pak Presiden Jokowi juga mengunjungi bagaimana Sorong hingga Merauke itu bisa tembus dengan jalur jalan nasional yang kita kenal dengan Trans Papua. Itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi geologis tentunya, karena wilayah geologi Papua yang sangat rumit, ya, yang sangat menantang dari sisi morfologinya juga tentunya membutuhkan satu pendekatan geologi yang cukup handal, termasuk diantaranya proses-proses bahaya geologi yang harus diwaspadai keberadaannya. Dan sedikit ke barat kita mengenal juga adanya kegiatan konstruksi kereta sepanjang Pulau Sulawesi yang kita kenal dengan Trans Sulawesi. Ya, saya pikir membutuhkan sentuhan geologi yang cukup baik di dalamnya untuk menghasilkan jalur kereta yang cukup baik dan aman tentunya. Dan paling akhir yang saat ini juga saya pikir masih menjadi satu hal yang menarik untuk diimplementasikan, yaitu jembatan atau terowongan Selat Sunda nanti. Bagaimana penduduk di Jawa dan Sumatera bisa dengan mudah melintas satu sarana, entah jembatan, entah terowongan. Walaupun kita berada di daerah-daerah yang memang, ya, kita mengenal Gunung Krakatau, kita mengenal sesar Sumatera, The Great Sumatra Fault Zone, kita mengenal juga sesar-sesar lain yang ada di wilayah dekat dengan Krakatau. Tetapi satu tantangan yang cukup berani adalah apakah infrastruktur yang menghubungkan Jawa Sumatera ini akan bisa kita implementasikan nanti, entah jembatan, entah terowongan. Saya kira itu semua menjadi satu tantangan bagi ahli geologi, khususnya bagi ahli geologi teknik ke depan. Baik, pada bagian akhir saya kira bagaimana peran geologi teknik itu menjadi kunci dalam suatu kegiatan konstruksi itu harus dapat direalisasikan dengan baik untuk satu menghasilkan konstruksi yang dalam slide ini saya tuliskan harmony with nature. Ya, satu konstruksi yang memang bisa dengan baik menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Tidak hanya kondisi yang mendukung, tetapi kondisi-kondisi yang memang seringkali menghambat konstruksi itu sendiri atau membahayakan konstruksi itu sendiri. Tetapi itu semua bisa ditangani dengan baik kalau kita mengenal aspek geologi dengan secepat dan seakurat mungkin. Saya kira harmony with nature itu menjadi satu tujuan utama dalam setiap kegiatan konstruksi. Itulah akhir dari presentasi kali ini atau sharing kali ini. Dan saya kira terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.